Akibat sering cekcok, seorang suami di Majalengka, Jawa Barat tega menganiaya istrinya saat sedang tidur. Korban dibacok di bagian leher hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Rumsari hanya bisa terbaring lemas di rumahnya di Desa Ligung Lor, Majalengka, Jawa Barat. Luka bacokan di leher korban membuatnya tak bisa banyak bergerak. Ironisnya, hal mengerikan yang dialami wanita 46 tahun tersebut dilakukan oleh sang suami. Sebelum peristiwa keji tersebut terjadi, korban memang sering cekcok dengan pelaku. Kemarahan tersangka nampaknya memuncak pada Kamis dini hari dan membacok teman hidupnya itu dengan golok saat tidur. Beruntung korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, sementara pelaku langsung diamankan polisi. Untuk sekarang pelaku sudah kita amankan dan istrinya sudah di rumah. Motif pelaku sendiri gimana itu, Dan? Kenapa? Motif pelaku melakukan pembacokan ke istrinya itu? Kemungkinan emosi masalah rumah tangga. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sebilah golok yang digunakan untuk membacok korban. Akibat perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di Polres Majalengka. Ridwan Pamungkas melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, mengerikan sekali. Hampir saja nyawa istri melayang di tangan suaminya sendiri. Nah, Ustadz Mukhlis, ini percecokan antara suami istri kerap kali berujung fatal. Kemudian Ustadz, bagaimana tahapan atau cara terbaik jika keduanya berselisih paham? Ya, ini kejadian yang sering sekali ya terjadi ya, disulut oleh emosi, lalu kemudian melakukan tindakan kekerasan ya, yang tentu saja secara hukum positif ini melanggar undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, apalagi dalam hukum agama ya, dalam hukum Islam. Kita tahu bahwa hubungan antara suami dengan istri itu kan harus diikat dalam balutan cinta, kasih dan kasih sayang ya. Harus muasyarah bil ma'ruf ya. Dan suami orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan rumah tangga. Dan itu tadi kalau kita lihat ya, itu disebabkan oleh emosi amarah ya, yang sebenarnya kita harus bisa mengendalikannya ya. Amarah itu adalah satu hal yang manusiawi ya, tetapi agama mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan nafsu dan amarah tersebut ya. Bahkan banyak sekali kita temukan petunjuk agama yang menjelaskan ya, bahwa ketika seseorang sedang marah, emosinya terpancing ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk yang pertama itu berta'awudz deh ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, ingat bahwa itu sumbernya dari setan. Lalu kemudian zikir deh, perbanyak zikir. Lalu kemudian kalau sedang dalam keadaan berdiri, ubah posisi. Coba pikirkan masa-masa dampak yang akan terjadi ya ketika tindakan itu dilakukan ya. Kemudian sempatkan untuk berwudu deh. Berwudu itu kan bisa mendinginkan suasana ya, karena marah itu sumbernya dari setan. Setan itu dari api. Yang bisa memadamkan api itu adalah wudu ya. Ini beberapa petunjuk agama untuk kita mengendalikan emosi atau amarah, dan apresiasi Islam terhadap mereka yang bisa mengendalikan amarahnya itu sangat besar sekali ya. Wal kaziminal ghaidha. Lalu kemudian Nabi sendiri mengatakan orang yang hebat itu bukan yang jago gulat, jago berantem dan lain sebagainya, tapi mereka yang pandai mengendalikan hawa nafsu dan amarahnya. Ya, Masya Allah, banyak sekali yang bisa dilakukan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu seperti yang tadi Ustadz Mukhlis sampaikan. Nah Ustadz, ini sebenarnya apa saja kewajiban suami sebagai pemimpin rumah tangga kepada istri dan anaknya? Suami itu berkewajiban untuk pertama dia memberi nafkah ya. Nafkah secara lahir harus diberikan kepada anak dan istrinya. Yang kedua, tentu saja suami itu adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap keberlangsungan rumah tangga. Yang dikatakan bahwa rumah tangga itu adalah cikal bakal terbentuknya sebuah kehidupan masyarakat Islam ya. Oleh karena itu, atas dasar tanggung jawab inilah maka laki-laki itu berkewajiban untuk memberi nafkah ya. Dan wa'ashiruhunna bil ma'ruf.
agama memerintahkan agar laki-laki itu menggauli dalam arti memperlakukan istri mereka, anggota keluarganya dengan cara-cara yang ma'ruf ya. Bahkan agama juga mengajarkan kalau ada perselisihan ya, itu selesaikanlah dengan baik-baik ya. Kedepankan positive thinking. Jangan cepat berkesimpulan negatif ya. Usahakan tetap jauhkan sakwa sangka, dugaan-dugaan yang tidak benar ya. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau Anda mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan dari pasanganmu itu, maka berpikir positiflah ya. Jangan cepat-cepat suuzon, jangan syakwa sangka. Boleh jadi di balik itu tersimpan sejuta kebaikan ya. Kemudian kalau konflik perselisihan itu tidak bisa dihindari lagi, maka harus ada proses mediasi ya. Ada yang mewakili pihak laki-laki, ada yang mewakili pihak perempuan. Disebutkan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dalam Al-Quran diajarkan begitu. Dan terakhir, kalau sudah tidak bisa dipertahankan lagi, agama memberikan solusi perceraian, tapi cerai dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik juga ya. Sarrihuhunna bima'ruf. Itu saya kira tips yang diajarkan oleh agama ya untuk mengatasi konflik yang terjadi di keluarga. Ya, subhanallah. Semoga saja tips-tips tadi dapat segera dilakukan dan memperbaiki hubungan rumah tangga di antara pelaku dan juga kepada istrinya yang tadi memang sudah mengalami luka begitu ya Ustadz. Kita ke informasi kriminal selanjutnya.